Go. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Yes. Oke. Yes. Keep smile. Ya, di sore hari yang melelahkan ini, kita akan sama-sama mempresentasikan dan izinkan saya untuk berbagi atau share screen tentang materi saya hari ini adalah modul ajar. Modul ajar saja. Oh, perangkat ajar itu. Waduh. Nampak teman-teman? Ya, nampak, Bu. Oke deh. Bisa baca, bisa terbaca? Bisa, Bu. Oke. Modul ajar apa itu sih? Modul ajar. Nah, sebelum kita mengetahui tentang modul ajar itu terdiri dari 3, yakni ada konsep modul ajar, komponen modul ajar, dan pengembangan modul ajar. Nah, apa itu konsep modul ajar? Nah, modul ajar sendiri adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Dari mana modul ajar itu berasal? Nah, modul ajar itu berasal dari yang pertama, capaian pembelajaran. Seperti yang telah kita belajar bersama-sama, dari capaian pembelajaran turun ke tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran, baru adanya modul ajar. Modul ajar disusun berdasarkan fase atau tahap peserta didik dan berbasis jangka panjang. Maksudnya di sini dia bisa dipakai selama 4-5 hari atau 1 minggu atau 2 minggu sesuai dengan topik yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi dia tidak seperti RPPH yang hanya pakai sehari, tapi dia bisa sampai 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Nah, dalam modul ajar sendiri, kita harus memiliki daya tarik. Maksudnya, modul ajar itu harus menarik dan bermakna untuk anak, sehingga proses pembelajaran bisa sampai kepada anak. Nah, komponen modul ajar. Komponen yang pertama ada informasi umum, berisi tentang identitas, tentang profil pelajar Pancasila, peta konsep, dan sarana prasarana. Yang kedua, komponen inti. Komponen inti terdiri dari 6 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan refleksi siswa dan guru. Komponen modul ajar yang ketiga, yakni lampiran, terdiri dari bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Di informasi umum itu tadi ada identitas. Nah, waktu kita membuat modul, teman-teman, waktu kita membuat modul ajar, bagian kop atau bagian atasnya itu adalah informasi umum yang berisi identitas, seperti nama penyusun, nama kita, seperti nama kita, tempat sekolah kita, nama sekolah kita, terus tahun susunannya. Contohnya nama Elizabeth Trisnawati Wonga, asal sekolah dari TK Notre Dame, tahun susunnya 2021. Nah, jenjang sekolah. Jenjang sekolah di sini dimaksudkan adalah jenjang PAUD. Jenjang PAUD. Terus kelas itu bisa ada kelas A, kelas B. Atau biasa kita di TK itu dikenal dengan kelompok. Kelompok A atau kelompok B. Alokasi waktu itu seperti saya bilang tadi, dalam jangka panjang, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan. Terus, profil pelajar Pancasila. Teman-teman bisa bantu saya untuk membacakan profil pelajar Pancasila atau sebutkan yang teman-teman tahu. Apa saja profil pelajar Pancasila? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, salut buat Ibu Mariana. Apalagi teman-teman? Bergotong royong.
Berkebinekaan Oke. global. Iya, berkebinekaan global. Kreatif. Mandiri. Mandiri. Bernalar kritis. Bernalar kritis dan Kreatif. kreatif. Wah, Kreatif. ternyata Ibu Mariana di sore hari ini tetap semangat ya. Luar biasa sekali. Yang berikut peta konsep. Teman-teman bisa lihat di sini peta konsep. Ini saya mengambil topik tentang makanan sehat. Nah, dalam peta konsep tersebut ada nama-nama makanan, minuman, ada cara mengolah, asal makanan, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di peta konsep ini. Terus yang berikut, sarana prasarana. Nah, sarana prasarana di sini dimaksudnya adalah menunjang kita sewaktu melakukan proses pembelajaran, seperti alat dan bahan waktu mengajar. Misalkan tentang topik makanan tadi, kita sudah mempersiapkan alat dan bahan, seperti beras, panci, alatnya. Terus video pembelajaran, mungkin anak-anak sebelum mulai melakukan proses pembelajaran atau kegiatan memasak, mereka menonton dulu video tentang memasak atau cara menggoreng ikan, bagaimana cara membersihkannya, itu melalui video. Atau ketika kita tidak tatap muka dengan anak, kita menggunakan aplikasi Zoom seperti saat ini, kita bisa belajar bersama anak-anak, bisa kasih tahu anak-anak bagaimana cara membersihkan ikan atau cara menggoreng ikan. Oke, kita lanjut. Yang berikut komponen inti. Komponen inti yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Maksudnya kegiatan main yang mampu meningkatkan peserta didik. Seperti tujuannya tadi topik makanan ya, makanan sehat. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak dapat mengetahui jenis-jenis makanan sehat, atau agar anak dapat mengetahui warna-warna pada buah-buahan, seperti itu. Yang berikut, pemahaman bermakna. Maksud dari pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Misalkan setelah mereka belajar tentang makanan sehat, apa sih yang mereka peroleh? Oh, ternyata buah dan sayuran itu sehat untuk dikonsumsi. Misalkan seperti itu. Yang ketiga, pertanyaan pemantik. Berguna untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Jadi kita sebagai guru harus kreatif memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada anak, sehingga mereka memiliki daya pikir yang tinggi tentang satu topik yang kita bawakan dalam proses pembelajaran. Yang berikut, kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini berisikan beragam kegiatan main. Misalkan kita bermain puzzle, waktu topiknya tentang makanan sehat, anak-anak bisa membuat mungkin pizza atau membuat buah-buahan, bentuk buah-buahan dari plastisin, bisa seperti itu. Yang terakhir, asesmen. Asesmen di sini gunanya untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Nah, asesmen itu ada 3. Ada asesmen diagnosis, ada asesmen formatif, dan ada asesmen sumatif. Nah, asesmen diagnosis ini bertujuan untuk mengetahui informasi atau keadaan siswa sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, kalau ini asesmen formatif, bertujuan untuk mendorong siswa ketika dia tidak ingin melakukan kegiatan atau karena moodnya lagi tidak bagus, kita sebagai guru memberikan asesmen formatif kepada anak agar dia bangkit kembali semangatnya dan melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen sumatif itu terdiri dari yang biasa kita ibu guru lakukan di sekolah. Itu seperti catatan anekdot, checklist, gambar berseri, dan hasil karya. Oke, yang terakhir, lampiran. Lampiran ini yang pertama itu sumber belajar. Sumber belajar itu berupa link atau artikel bacaan. Misalnya kita tadi mau nonton video. Oh, ternyata video ini menarik sekali. Anak-anak mau nonton lagi. Di mana anak harus mencari? Nah, kita bisa bagi link ini ke anak-anak melalui WhatsApp group
melalui Zoom, kita bisa bagikan link ini. Atau artikel yang kita temukan dalam Google, kita bisa bagikan linknya kepada orang tua murid. Yang berikut glosarium atau kosakata baru. Misalkan hari ini anak-anak mau tahu tentang makanan sehat, apa sih kata-kata baru yang di dalam makanan sehat itu? Nah, di situ kita bisa cari tahu di kamus atau cari tahu di Google apa kata-kata barunya dan kita sampaikan kepada anak. Yang terakhir, daftar pustaka, yaitu sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Jadi ketika kita menyusun modul ajar, kita bisa mengambil referensi dari mana saja. Mungkin dari buku-buku yang ada di perpustakaan, atau kita mengambil referensinya dari Google, atau dari YouTube. Nah, itu bisa kita lampirkan pada daftar pustaka. Saya akan berikan contoh. Nah, ini contoh modul ajar, ada identitas, ada informasi umum, terdiri dari identitas, profil pelajar Pancasila, ada peta konsep, ada sarana prasarana, terus komponen intinya ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan kegiatan pembelajaran. Ada asesmen, ada refleksi siswa dan guru, ada lampiran. Oke deh teman-teman, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin dari saya, Ibu. Ya, Ibu Ince, silakan Ibu Ince. Ibu Dorti. Oh, Ibu Dorti, maaf. Iya. Kalau tegang ya tidak fokus. Ya, silakan Ibu Dorti. Terima kasih, Ibu. Yang ingin saya tanyakan, pada tujuan pembelajaran terdapat modul ajar. Apakah kita menggunakan tujuan pembelajaran yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran atau bagaimana, Ibu? Terima kasih. Ya, baik Ibu Dorti, terima kasih sudah bertanya. Ya Ibu, kita menggunakan tujuan pembelajaran yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran. Namun pada dalam modul itu, kita lebih menekankan kepada kegiatan anak. Seperti tadi saya sudah beri contoh bahwa tujuan pembelajaran dari topik ini, apakah anak dapat tahu makanan-makanan sehat itu apa saja, itu tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran topik ini. Seperti itu. Bisa Bu Dorti? Bisa, Ibu. Terima kasih. Mungkin ada teman yang lain? Ya, mungkin Ya. ada pertanyaan lagi dari saya, Ibu. Ya, silakan Ibu Ince. Bagaimana kita membuat peta konsep, Bu? Oke, baik. Nah, baik Ibu, tentang peta konsep, yang harus kita lakukan adalah kita memikirkan kemungkinan atau hal-hal yang dekat dengan topik pembelajaran, namun tetap berpusat kepada anak. Misalkan kita tentukan, oh makanan kesukaan anak itu apa, biasanya di rumah dia biasa masak atau melihat siapa yang memasak untuk dia, atau buah apa saja yang ada di meja makan atau yang pernah dia makan itu warna apa saja. Kita memikirkan tentang kita tuh berada di posisi anak, apa saja yang anak pikirkan, seperti itu. Bagaimana Ibu? Oke, Bu. Oke. Ya, iya. Baik teman-teman, demikian presentasi saya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Mariana. Silakan Ibu Mariana.